Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Pagi hari ini tetap semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin melihat kesiapan Bapak Ibu semua dan semangat dari Bapak Ibu semua. Kita lihat terlebih dahulu ya. Semangat pagi. Pagi. SMK. Bisa. Alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kita pagi hari ini akan bertemu kembali dalam sesi pelatihan kita terkait dengan program sekolah penggerak. Bapak Ibu, untuk materi hari ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Srianto. Namun sebelum mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Monggo, saya dereke untuk kita berdoa bersama. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Srianto. Monggo Bapak, kita semua menunggu bimbingan dan informasi dari Pak Srianto. Disilakan Bapak. Terima kasih Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, isu terkini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Karena itu pada IHT hari yang kedua akan saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 aspek. 6 aspek itu adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Untuk itu, mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksud beriman, bertakwa, sampai dengan nanti kreatif. Beriman, artinya pelajar Indonesia memiliki hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Konteks ini memiliki kata kunci, terutama yang terkait dengan akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini profil pertama dari profil pelajar Pancasila. Mari kita ikuti profil yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Dalam hal ini ada kata kunci yang bisa kita jadikan pegangan. Bagaimana pelajar Pancasila itu di dalam berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global. Yaitu satu, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kedua. Mari kita lihat bagaimana profil yang ketiga, yaitu gotong royong. Bahwa gotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu, tetapi perlu update, perlu penekanan sesuai dengan tantangan zaman. Dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ini, gotong royong memiliki elemen kunci, yaitu kolaborasi, kepedulian, kemudian berbagi. Yang keempat adalah mandiri.
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu belajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Sedangkan yang kelima adalah bernalar kritis, memiliki elemen kunci: satu, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Sedangkan yang keempat adalah mengambil keputusan. Terakhir adalah kreatif. Elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Inilah Bapak Ibu sekalian 6 profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu yang akan berinteraksi, apakah itu berpendapat, bertanya, atau mungkin mengungkapkan pengalaman-pengalaman terkait dengan implementasi profil pelajar Pancasila sebelum ini digulirkan. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih pemaparannya dari Pak Srianto. Saya mungkin ini melemparkan menanyakan ke Pak Srianto, mungkin juga kepada teman-teman peserta yang lainnya. Yang kedua tadi, kebinekaan global, di mana kata kunci yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Karena di sini berkebinekaan global, maka yang akan kita prioritaskan kepada anak itu pada kebinekaan nasionalisme kita dulu, kemudian baru kebinekaan global internasional. Karena kita dari sini poin yang pertama kata kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya. Jadi mohon penjelasan, anak kita bentuk internasionalnya dulu atau nasionalnya dulu, mengenalkan ke budaya nasional dulu, baru ke budaya global atau bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah mandiri. Yang kedua, di mana elemen kunci mandiri adalah regulasi diri. Jadi maksudnya bagaimana? Ada regulasi yang saya tahu namanya regulasi biasanya itu aturan pemerintah daerah, keputusan menteri gitu. Di sini peraturan diri sendiri mestinya. Jadi mohon penjelasannya dua hal tadi yang dimaksudkan dengan regulasi diri itu apa sih sebenarnya. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin saya berpendapat. Tampaknya Bu Asti sudah tidak sabar lagi. Ya, silakan Bu Asti. Iya, Bapak. Kameranya Bu Asti. Saya ingin menanggapi yang masalah berkebudayaan, berkebinekaan global, nih Pak. Betul ya. Kalau menurut saya, kita ini memang berada di era globalisasi. Jadi seorang pelajar yang karakter Pancasila itu atau profil pelajar Pancasila itu juga harus memiliki mau memahami perbedaan antar bangsa seperti itu. Jadi saya kira itu sudah tepat sekali bahwa sebagai seorang pelajar yang memiliki karakter Pancasila itu harus tidak lagi tersekat-sekat oleh negara. Seperti itu Bapak. Ini pendapat saya. Monggo bisa yang lain koreksi. Monggo Pak Sri. Mungkin ada penguatan. Terima kasih Bu Asti. Ya, ini jawabannya amat sangat super ini. Gitu. Pak Ahmad Faridin, ya ingin memberikan tanggapan. Mungkin pertama kebinekaan global atau mungkin regulasi mandiri. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Pak Srianto, yang saya hormati seluruh peserta diklat yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin istilah-istilah ini hal yang baru bagi saya, ya. Tapi profil ini biasanya diimplementasikan ke profil sekolah, disusun di profil sekolah. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Sri ini menjadi acuan kami dalam penyusunan profil sekolah kami. Nah, tadi ada pertanyaan kaitannya dengan makna. Yang pertama berkaitan dengan kebinekaan global, ngomong nggih, Pak Putra nggih. Dan kemandirian. Nah, ini saya hanya sharing saja yang pertanyaan yang kemandirian. Memang SMK, lulusan SMK itu memang tuntutannya adalah bekerja, berwirausaha atau melanjutkan. Nah, kebanyakan adalah bekerja dan berwirausaha. Maka memang dituntut untuk lulusan SMK adalah nantinya adalah kemandirian. Mungkin itu secara ibaratnya pendapat kami. Nanti mungkin mohon diluruskan sama Pak narasumber, yaitu Pak Srianto. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Khairidi, ini juga luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kebenaran global itu tentu dimulai dipahamkan kepada peserta didik mulai dari cukup yang paling kecil, misalnya adalah keluarga. Bukankah di dalam keluarga di sana sebenarnya sudah ada kebinekaan dan bagaimana peserta didik memberikan penghargaan, memberikan toleransi, dengan rasa, menghargai di dalam sebuah keluarga. Ketika seorang peserta didik berada di kelas, kelasnya pun bukankah sudah terdiri dari beragam, mungkin agamanya, mungkin sosial ekonominya, mungkin latar belakang pendidikan orang-orangnya, misalnya. Maka kemudian secara luas, daerah, nasional, regional, sampai kemudian global, internasional. Sehingga jangan sampai kebinekaan itu dimaknai yang sempit. Artinya hanya skup tertentu. Andai kata di sana ada skup tertentu, itu merupakan etapa, ya, merupakan satu wilayah dan kemudian sebagai acuan untuk memandang bagaimana sebuah kebinekaan itu dalam globalisasi. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa SMK itu PMB bekerja, melanjutkan dan berwirausaha, gitu, itu namanya mandiri. Maka perlu regulasi diri dengan harapan kalau itu ada regulasi diri, aturan itu disusun oleh mereka sendiri, diri mereka sendiri, kemudian dilaksanakan sendiri, dikontrol sendiri, maka ini sesungguhnya akan sangat efektif karena anak tidak tertekan, tidak merasa diawasi, tidak merasa disuruh, tidak merupakan ini loh kewajibanmu, tetapi dia sendiri yang mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kira-kira itu Pak Putra, ya setelah mendengar dari semua peserta IHT pada kali ini, saya hanya memberikan penanda saja.
Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? J, Bapak dan Ibu, kebetulan hari ini saya piket ya, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang tidak berbicara agar mic-nya dimatikan, supaya tidak mengganggu pada saat ada yang berbicara. Baik, Bapak dan Ibu, saya ada satu curhatan barangkali. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang lain bisa membantu saya ini kegalauan hati saya. Tadi di salah satu profil pelajar Pancasila itu menyatakan perihal yang terakhir itu apa Pak? Kreatif ya Pak? Betul, kreatif Bu. Yeah. Saya mohon kejelasan mengenai kreatif dan kondisi hari ini Bapak. Kondisi hari ini itu anak-anak muda kita itu kreatif, tetapi dalam bidang yang menurut saya kurang pas dengan budaya kita. Contoh misalnya mereka menggunakan media YouTube, TikTok, seperti itu. Tetapi di situ tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, ini seperti ini nih, fenomena seperti ini bagaimana Bapak? Menurut Bapak dan Ibu semuanya, terkait dengan bahwa kita nanti sebagai pendidik itu harus menciptakan gitu, atau mengkreasikan ini, belajar dengan profil Pancasila itu seperti ini. Tantangannya ternyata berat sekali. Monggo, saya mohon sharing dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih Bu Asti. Tantangan Pak Khairuddin, Pak Putra. Ya, monggo Pak Khairuddin mungkin akan menjawab atau akan memberikan pencerahan kepada Bu Asti tentang keresahan dan kegundahan hatinya itu. Silakan Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan namanya arus globalisasi, ya. Teknologi semakin kesini semakin maju, ya. Anak-anak kita, ya, terbuai oleh teknologi. Nah, ini memang menjadi persoalan kita karena banyak anak-anak kita, ya, terbuai, ya, hanya mainan game saja, atau bahkan anak didik saya itu sampai kecanduan game, ya, game online. Lah, paling untuk mengatasinya mungkin banyak pendekatan, ya, pendekatan dari wali kelas, mungkin pendekatan dari Bapak Ibu guru, mungkin penjelasan teknologi ibaratnya bisa kita manfaatkan, jangan sampai kita terbuai dengan teknologi tersebut. Misalkan dalam pembelajaran, ya, kita gunakan teknologi tersebut untuk mencari materi atau download video misalkan. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan terus misalkan untuk praktek, misalkan untuk kegiatan praktek, karena kita ada jurusan teknik pemesinan, ya, ada AutoCAD dan sebagainya. Nah, itu mungkin anak-anak diberikan video-video, ya, pembelajaran kaitannya dengan itu. Mungkin perlu pendekatan yang khusus, ya, dan metode yang khusus sehingga anak tersebut mungkin bisa kreatif tapi terarahkan, mungkin seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak Sianto, mohon diluruskan. Oke, ya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ahmad Khairuddin. Pak Putra, kayaknya sudah siap berpendapat ini. Saya mau nambahin juga yang tadi kreativitas itu. Mungkin zamannya Pak Sri, Pak Ahmad, Bu Asti. Zaman kita dulu itu kan
pelajar Pancasilanya berbeda dengan sekarang. Kalau bermain saja berbeda. Dulu kita tiap hari bermainnya kan gobak sodor gitu ya. Main umpet-umpetan gitu. Kemudian main apa kalau saya anak kecil main egrang gitu. Kemudian itu kan nggak ada resikonya, nggak ada, bahkan tidak ada resikonya. Itu membentuk karakter Pancasilanya itu bagus sekali. Bersatu. Tetapi dunianya sudah berubah, dunia digital. Artinya dunia digital berarti membentuk karakter anak-anak kita ya secara digital. Tadi yang sebagai Pak Khairuddin, kita nggak bisa lepas anak-anak tiap hari pegangannya HP, gadget itu tadi selalu menjadi pegangan. Berarti dunianya bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini menjadi anak yang tadi regulasi diri tadi yang dijelaskan Pak Sri tadi. Dia bagaimana tetap pegang HP, tetapi HP itu digunakan untuk hal-hal yang sangat kreatif. Bahkan anak-anak itu kita ajari jualan online itu kan bagus sekali. Karena dulu kayak nggak mungkin anak sekarang kita ajari gobak sodor, nggak mungkin. Main bentek itu dulu, main Gangsingan. Iya, gangsingan itu ya. Kita bikin gangsingan sendiri dari pohon apa itu? Ya pada itu sawo yang keras kayunya itu main gangsingan. Ya, sawo. Main apa lagi yang gitu. Dulu kayak iya Pak, trek-trekannya pakai sepeda yang buatan dari pohon randu itu kita bikin roda, pohon banyu kita dorong itu itu kan beda. Sekarang trek-trekannya di jalan JLS ini bahaya. Maka Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, anak tadi kita pahamkan tentang regulasi diri, membatasi diri untuk tidak sembarangan menggunakan media sosial. Dan kita pembelajaran kita mau tidak mau yang disampaikan Pak Khairuddin tadi, kita harus menggunakan media sosial, harus wajib, sifatnya wajib. Karena kita lakukan bagaimana dia membawa pisau, bagaimana pisau itu digunakan untuk hal yang positif. Sebenarnya sehingga karakter pelajar Pancasila yang sekarang yang dunianya digital ini seperti ini tetap harus kita lakukan pengawalan untuk tetap menjaga tadi banyak hal tadi. Barangkali itu saja dari tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk jawabannya yang seperti ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, menandaskan ulang, kreatif itu ada unsur orisinil. Orisinil dalam hal apa? Dalam hal ide atau gagasan, dalam hal apa? Tindakan, dalam hal apa? Hasil karya. Tetapi tidak hanya berhenti orisinil, manfaat tidak, memiliki dampak baik kepada lingkungannya tidak, bermakna tidak. Sehingga bukan berarti sesuatu yang orisinil kemudian dikatakan kreatif. Kalau orisinalnya tetapi merusak, orisinalnya justru menjadikan perpecahan, maka ini dinamakan bukan kreatif. Karena di sana ada unsur bermakna, bermanfaat, berdampak positif begitu. Nah, orisinal sendiri juga bisa dimaknai ide yang baru, tindakan yang baru, hasil karya yang baru, atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih berdampak positif bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Nah, oleh karena itu, ini juga harus dipahamkan. Kadang-kadang kan anak sekarang itu kan kreatif Ibu, itu kan hebat Bapak, misalnya gitu. Tetapi harus dicermati, bermakna tidak, bermanfaat tidak, berdampak positif kepada diri dan lingkungannya tidak. Nah, ini yang harus ditambahkan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu diskusi kita ternyata sudah cukup lama karena asiknya, maka waktu yang lama itu tidak terasa tiba-tiba begitu. Terasa masih baru beberapa menit. Tetapi saya lihat ini sudah waktunya untuk kita undur diri. Maka terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Dan saya kembalikan kepada Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak dan Ibu semuanya, bahagia sekali sampai dengan siang hari ini ternyata kita masih semangat. Kalau kita semangat itu waktu tidak terasa, gitu. Jadi dan saya terima kasih sekali partisipasi dari semua teman-teman peserta yang aktif serta Pak Trianto selaku narasumber. Insya Allah siang hari ini kita sudah mendapat gambaran yang utuh mengenai profil pelajar Pancasila ini. Ngaten nggih, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kalau sekiranya sudah tidak ada tambahan lagi dari Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup IHT kita pada hari ini. Nanti setelah ini Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan peserta yang lain untuk kita adakan sesi upacara penutupan. Ngaten nggih? Namun diskusi kita di kelompok ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Perlu ada sesi foto, Bapak? Monggo. Oh iya, monggo. Monggo, Mas. Baik. Oke, saya aba-aba dulu, nggih. Ya, Melihat siap. kamera, jempol 2. Baik. Oke, saya aba. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Saya mohon undur diri terlebih dahulu. Matur suwun. Nggih.